aku nggak mau lagi deh ngelahirin gitu loh. Trauma. Dengan program ILA ini ada perbedaan yang Della rasain antara melahirkan pertama sama melahirkan kedua. Signifikan ya? Banget. Nanti melahirkan normal, dia nggak ngerasain rasa sakit, tapi tetap berasa tuh kontraksi. Boleh nggak sekalian tindakan operasi gitu? Operasi apa tuh ya? Boleh cerita? Operasi labiaplasti ya dok ya namanya ya. Hai, selamat sore viewer and listeners. Kita mau ngobrol lagi di Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Sekarang kita kedatangan tamu pasien Dr. Mufti, ada Mbak Della di sini. Mau cerita-cerita pengalamannya soal melahirkan. Hai Mbak Della, apa kabar? Halo, baik. Udah melahirkan berapa lama? 7 hari. Oh, baru 7 hari tapi udah sehat hari. banget, udah seger banget. Coba dilihat dong. Oke. Cerita dong Mbak Della gimana pengalaman melahirkan. Ini anak keberapa kemarin? Anak kedua. Oke, berarti udah 2 kali melahirkan ya? 2 kali melahirkan. Oke, ceritain Mbak yuk. Aku tuh anak pertama punya trauma banget melahirkan. Jadi melahirkan anak pertama tuh buat aku sangat takut untuk melahirkan lagi. Jadi waktu di kehamilan pertama di 36 minggu itu tuh aku harus keluarin anak aku secara paksa. Tapi kan sebenarnya udah cukup umur ya dok ya, 37 lah, 37 harusnya. 37 sih, 37-an lah. Karena plasentanya udah pengapuran dan juga air ketuban aku udah sedikit. Jadinya harus dikeluarin gitu, karena kalau enggak bahaya ya dok ya untuk gizi anaknya juga. Nah, akhirnya diambil tindakan untuk induksi. Nah, itulah yang membuat aku trauma akhirnya. Oh, ada apa dengan induksi itu? Induksi itu tuh membuat kayak misalnya aku nggak pernah tahu kan lahiran normal itu tuh kayak gimana rasa sakitnya. Tapi ternyata induksi itu membuat aku first impression melahirkan itu sangat bad banget deh. Jadi waktu melahirkan pertama itu nggak pakai program ILA nggak? Enggak pakai justru karena aku berpikir aku kuat gitu kan. Jadi ya udah pakai induksi. Apaan sih, gampang banget lah, lahiran doang tinggal ngeden gitu kan. Ternyata sakitnya lebih ya dahsyat ya. Gila, udah nggak bisa ngapa-ngapain deh pokoknya gitu. Dan ternyata tuh kalau misalkan lahiran anak pertama kan emang susah kan, karena belum ada jalan lahir kan. Jadi kan pembukaan itu kan lama banget. Itu tuh udah pembukaan 4 aja udah kayak aduh capek banget, nunggu ke pembukaan 10-nya tuh udah kayak udah tenaga habis. Karena waktu pas pembukaan masih dikit, mama aku tuh udah ngasih tahu, lu makan, kalau bisa makan jangan enggan, nanti kalau udah pembukaan banyak, udah kontraksinya parah, kamu udah nggak bisa makan kayak gitu. Aku menyepelekan kata-kata itu gitu loh. Jadi udah nggak makan, udah nggak punya tenaga deh gitu. Bahkan sampai terakhir tuh kayak aku tuh pengen, yang aku udah ngomong sama suami, aku udah capek, aku mau tidur. Jangan tidur, udah panik semua gitu, kayak jangan tidur gitu loh. Nah, jadi tuh udah habis tenaga deh gitu loh pas lahiran pertama tuh, sebelum tuh anak lahir gitu kan. Nah, terus deh gitu juga ternyata aku tuh ada alergi obat anti nyeri. Jadi pas aku dijahit, aku lupa ngomong juga sama dokter Mufti gitu loh. Bahwa ada alergi. Lupa mengingatkan, dok ada alergi, dan aku juga kan nggak tahu kan proses melahirkan itu seperti apa yang dikasih gitu loh. Ternyata alergi lah saat itu gitu loh. Jadi mata bengkak, terus gitu udah nggak enak deh gitu loh, udah nggak enak banget. Terus aku juga karena aku ngedeng kenceng supaya anaknya keluar, ambeien aku juga keluar. Aku ada ambeien tapi nggak pernah sakit gitu loh. Jadi nggak pernah bermasalah deh gitu loh, cuman ya udah gitu keluar doang. Tapi pas lahiran ini harus sakit semua jadi bermasalah. Iya, jadi dari induksi udah sakit, tiba-tiba mata bengkak, alergi, ambeien keluar. Terus pas keluar pas udah selesai di ruangan bersalin, setelah dibawa ke ruangan pasien, itu tuh aku dikasih lagi induksi untuk ngecilin rahimnya. Itu juga sakit banget juga. Jadi kan kayak 4 kali berkali lipat gitu loh. Kayak aku pikir tuh kayak setelah udah melahirkan udah nih aman. Gak taunya masih ada penderitaan lain. Ternyata nggak bisa tidur juga. Iya gitu loh. Jadi kayak aduh kok gini banget ya. Dan itu pemulihannya cukup membuat aku
kayak aku nggak mau lagi deh ngelahirin gitu loh. Trauma Gitu loh. Pipis juga nggak bisa. Tapi kayak kalau pipis normal deh, ada teman-teman aku juga ada yang beberapa yang kayak shock gitu kan. Jadi harus pakai kateter 2 kali di rumah sakit gitu loh. Jadi banyak banget deh dramanya gitu loh. Kayak aku ngerasa aduh ternyata emang melahirkan itu nggak bisa disepelehin sih gitu loh. Nah akhirnya pas aku lagi, anak aku kan udah 2 tahun nih yang pertama. Nah lagi program diet, tiba-tiba dikasih lagi. Hamil lagi. Iya padahal belum ada rencana karena emang anak pertama kan lagi aktif-aktifnya kan. Jadi tuh emang nggak mau dulu, dan aku juga udah ngebayangin, aduh nggak deh dulu gila. Walaupun udah lupa ya rasa sakitnya, tapi keinget memori kalau waktu itu tuh ada gue trauma itu. Menderita banget gitu ada loh. Trauma itu iya, aku menderita banget. Jadi aku kayak nggak dulu deh gitu loh. Ternyata Tuhan kasih lagi, masa ditolak gitu kan. Jadi ya udah jalanin. Cuman mungkin aku lebih memikirkan konsekuensinya ke depan. Maksudnya kayak aku udah ngomong, dok gimana dong dok, biar nggak sakit. Aku ikut yoga, aku berenang, pokoknya menghindari apa yang dulu mungkin aku sepelekan gitu loh. Aku juga udah nggak terlalu, dulu kan kerja kayak sampai 2 hari sebelum lahiran aku masih kerja gitu kan, nggak ada istirahatnya lah. Jadi badan aku tegang semua saat lahiran anak pertama gitu loh, nggak relax lah. Nah jadi anak kedua ini aku lebih prepare, dan juga aku bilang ke dokter Mufti, dok aku kayak nggak bisa deh dok kalau nggak diila, tolong diila ya dok. Jadi udah tahu duluan ya ada program ILA itu ya. Iya, jadi si dokter juga kan bilang, kamu mah bisa, orang kamu bisa, induksi aja bisa, nggak perlu ILA gitu kan. Tapi kayaknya aku nggak bisa, bukannya nggak bisa nahan sakitnya, mungkin udah mindset aku yang kebawa bahwa aduh dulu aku menderita banget, sekarang aku nggak mau menderita gitu. Jadi aku memilih untuk saatnya dokter bilang ada sih sebenarnya bisa ILA gitu, jadi aku bilang ya udah ILA aja dok gitu. Gitu. Nah dengan program ILA ini ada perbedaan yang Della rasain antara melahirkan pertama sama melahirkan kedua, signifikan ya? Banget. Tapi emang aku ngerasain kontraksi juga, karena yang ini aku bener-bener normal ya, jadi aku nggak diinduksi. Aku udah ngerasain kontraksi duluan secara alami. Pembukaannya juga cepat. Aku ngerasain sampai pembukaan 8 sih sebenarnya, karena ternyata karena pandemi ini di rumah sakit kan dokter Ila nggak standby, jadi harus ada swab dulu segala macem, dan itu menunggu lama. Jadi udah pembukaan 8 dokter baru datang gitu. Tapi setelah pembukaan 8 udah surga deh gitu pas buka Ila. Dok, sebelumnya bisa dijelaskan dok, apa itu ILA dok? ILA itu singkatan dari intrathecal lumbal anesthesia. Adalah suatu tindakan di mana diperuntukkan pada ibu-ibu yang melahirkan normal supaya tidak ada rasa nyerinya. Metode untuk melahirkan tanpa rasa nyeri ini sebenarnya bukan cuma ILA doang. Ada lagi satu lagi dengan yang epidural. Nah, jadi ada bedanya nih. Kalau yang epidural, jadi tujuannya sih sama-sama nih. Waktu nanti melahirkan normal, dia nggak ngerasain rasa sakit, tapi tetap berasa tuh kontraksi masih ada terasa. Mules-mules. Masih ada mulesnya, tapi nggak sehebat. Makanya Della sampai trauma banget tuh sama yang pertama. Recovery-nya juga gimana tuh dok? Recovery-nya sih sebenarnya kalau yang pakai ILA ataupun epidural, mau nggak mau kan tuh tetap kakinya agak sedikit lemes ya. Jadi baru bisa aktivitasnya itu baru sekian jam, 6 atau 8 jamnya baru kakinya bisa mobilisasi lagi. Beda kalau yang nggak pakai itu, sebenarnya kalau bisa lahir pagi, sorenya bisa aja pulang gitu. Bisa seperti itu. Perbandingannya ya, kalau aku boleh jelasin tuh, aku tuh masih bisa gerakin kaki justru. Nggak pernah dengar teman kan kalau misalnya pakai ILA kayak emang nggak bisa gerak sama sekali. Aku masih bisa. Ya. Bahkan aku tuh bingung sama susternya, kenapa harus nunggu nanti sih orang jalan, orang saya bisa gerakin dan emang nggak sakit gitu loh. Jadi kayak gue nggak kenapa-napa kok gitu. Mungkin pada tiap orang berbeda ya dok. Beda kali ya dok ya. Mungkin ya artinya dilihat lagi tuh apa dosisnya terlalu besar. Ada juga tuh yang dosisnya kalau terlalu besar dari itu udah pas tuh. Kalau dosisnya pas ya seperti itu sebenarnya nggak terlalu sampai kakinya nggak bisa ngapa-ngapain, nanti sampai ngeplek tuh, sampai nggak terasa gitu. Seperti yang kalau orang sesar kan di ILA juga tuh, artinya spinal juga gitu, seperti kayak ILA, cuman dosis obatnya
jauh lebih banyak Iya. gitu. Iya. Kalau aku sih enggak sih, pas di ruang persalinan juga disuruh gerak-gerak aku masih bisa. Cuman kalau misalnya disuruh angkat, kalau misalnya ngesot gitu ya, maksudnya disuruh ayo ke atasan atau ke bawahan masih bisa. Tapi kalau disuruh ngangkat gitu ya mungkin harus dibantu gitu. Oke. Berapa lama tuh proses agak susah gerak gitu? Sesudah melahirkan. Enggak Itu sih, kan aku jam nggak. ya? Intinya aku nggak tahu sih, tapi intinya aku nggak ngerasain kalau aku tuh nggak bisa gerak sama sekali dan aku nyaman dengan Ila itu ya. Nyaman ya. Nyaman dengan Ila itu. Jadi pas kemarin aku udah disuruh jalan, jadi 12 jam ya dok ya, saya baru disuruh jalan, baru boleh jalan. Sampai nanya ke dok susternya, kenapa sih orang aku udah nggak kenapa-napa gitu kan, mungkin kan emang prosedurnya, takutnya kan aku tumbang atau jatuh gitu. Ya udah aku ikutin, terus dari gitu pas disuruh jalan, ayo pelan-pelan dulu, duduk dulu, gini-gini dulu. Pusing nggak kepalanya? Aku sama sekali nggak pusing. Nggak pusing sama Nggak, sekali. sama sekali nggak pusing. Jadi program ILA ini dok, apakah hanya untuk melahirkan normal saja ya dok ya? Ya, Ila ini buat Hanya untuk normal. Baik. Oke Dela, jadi tadi dengan ILA itu semuanya terasa lebih ringan ya, si melahirkan normal ini ya, beda jauh, tidak menimbulkan traumatik Nggak gitu drama. ya. Nggak drama dan lebih nyaman buat si ibu ya. Iya. Lebih cepat juga mungkin berinteraksi sama babynya kan, karena kita udah lebih tenang hatinya. Betul. Gitu kan ya, nggak ada traumatik, nggak ada baby blues gitu kan ya. Terus saya dengar Dela ada tindakan lain nih selain sesudah melahirkan itu ya. Boleh cerita dong Dela? Oh iya dong. Jadi emang sebelum aku memutuskan untuk normal Ila itu, aku udah ngomong sama dokter, kan dok, Kak, dengan kondisi alergi aku ini kan lebih baik pakai Ila kan gitu untuk nahan rasa nyerinya. Nah, boleh nggak sekalian tindakan operasi gitu? Operasi apa tuh ya? Boleh cerita? Operasi labiaplasti ya dok ya namanya ya. Pasti. Iya. Labiaplasti. Apa dok? Seperti apa tuh dok? Operasi labiaplasti. Labioplasti itu adalah suatu tindakan rekonstruksi pada bibir vagina ya, bagian dalam dan bagian luarnya. Jadi emang pada Dela ini ada si bibir kemaluannya itu nggak simetris dan dia juga sering ngeluh nggak nyaman kalau lagi pakai yang agak baju celana yang ketat atau waktu olahraga atau waktu renang. Terus juga kalau lagi berhubungan kadang juga suka jadi agak nyeri gitu. Makanya pas saya lihat nih bisa nanti kita lakukan tindakan labioplasti. Apalagi dengan di Ila nih, di Ila itu kan jadi memang dari pusar ke bawah tuh dia nggak terasa lagi, jadi nggak perlu lagi di bius lagi. Ya. Dan yang ininya lagi kemarin melahirkan si Dela ini, itu saya nggak ada pakai robekan jalan lahir. Itu yang saya senang. Kok bisa sih dok? Ya karena artinya gini, dari anak yang, karena kan ini udah anak kedua, yang anak pertama lahir itu emang karena tadi Dela gak ada cerita nih, karena jalan lahirnya belum pernah nih kan, ada waktu anak pertama ada bayi yang pernah lahir kan, nah sekarang udah anak kedua nih dengan berat bayinya 2,7. Nggak terlalu besar ya? Nggak terlalu besar juga. Terus saya lihat juga di daerah namanya perineum ya, itu masih elastis banget. Jadi saya bisa kontrol bener waktu lahir bayinya, saya nggak perlu saya robekin tuh si jalan gunting lahirnya, gitu dok, nggak perlu saya gunting Ya. segala macam. Itu ngaruh gara-gara saya yoga berenang gitu nggak dok? Apa? Bisa juga ke sana, bisa juga karena psikisnya Lebih itu tenang. bisa lebih tenang segala macam. Jadi saya bisa kontrol bener. Jadi kemarin tuh nggak ada harus ada jahitan di jalan lahir. Iya. Jadi setelah bayi itu lahir, plasentanya juga lahir, udah saya langsung melakukan rekonstruksi di bibir vaginanya. Iya sekalian sih sebenarnya, soalnya kan kalau misalkan nggak saat itu mungkin saya nggak akan mau ambil operasi itu gitu loh. Jadi pikiran ya udah deh sekalian sakit lah gitu, pikirnya gitu. Tapi kan ternyata emang nggak sakit. Nggak sakit juga. Cerita dong Del, setelah dengan bibir vagina yang baru ini gimana Del? Yang pasti nyaman ya, dan juga mungkin kalau aku tuh orangnya tuh mungkin lebih insecure ya, walaupun maksudnya suami doang yang ngelihat, tapi tetap aja kayaknya iya dong, pede. Iya kan, maksudnya kan bener. Kan itu semua untuk suami lah. Memang untuk suami dong. Iya. Jadi ya ini ya
pas akunya nyaman juga dan saatnya berhubungan juga mungkin lebih pede lagi ya kali sama suami gitu. Berarti Gitu lebih sih. banyak positif. Cuma yang lebih saya takutin nanti gini, karena ada jadi bentuknya agak baru, kayak habis ini bisa hamil lagi. Jangan dong. Ada ilah kan? Ada ilah. Enggak. Nah, habis itu saya 1 bulan habis masa nifas langsung sama dokter. Aduh, kontrasepsi ya, KB ya. Iya, KB langsung tidak. Udah baru. Tapi sebenarnya kalau misalkan udah ngelakuin operasi itu mau hamil lagi pun nggak masalah. Nggak masalah. Karena saya pernah dengar teman mama saya juga ngelakuin operasi ini, tapi dia bilang kalau iya karena udah nggak mau melahirkan jadi ngelakuin gitu loh. Maksudnya melakukan operasi ini ya takut Labia iya plastik. labiaplasti ini apakah? Maksudnya saya berpikir tandanya setelah saya kan pikirnya juga gitu. Karena saya udah anak terakhir, ya udah sekalian operasi gitu kan. Karena nggak mau punya anak lagi, jadi kan ya udah gitu. Oh ternyata kata dokter Nggak masalah ya. Tidak sebenarnya emang ya Della nih beruntung banget. Yang pertama anaknya perempuan, cantik, pintar lagi kan. Terus sekarang yang kedua dapet tuh cowok lagi kan. Jadi udah sekelas. Cuma memang nih kan umur masih muda. Terus saya bilang mau di steril ya enggak lah, jangan steril lah, masih muda. Jangan kontrasepsi aja dulu. Betul. Yang masih yang berapa usianya Della kalau boleh tahu? 17. Keren kan? Loh, ini dipertanyakan ya. Nikahnya kan berapa? Enggak, tahun ini 29. 29, oke. Dok, labiaplasti itu dok ya. Katakan dengan usia Della yang 29 tahun dok. Apakah dia sudah dioperasi nih dok labiaplastinya? Terus dengan berjalannya waktu bertambah umur gitu dok ya. Apakah akan mengalami perubahan juga labia yang sudah dioperasi tadi dok? Enggak ya, artinya kalau sudah dilakukan tindakan rekonstruksi biasanya nggak akan terjadi balik lagi nanti bentuknya nggak ini lagi. Jadi biasanya permanen ya dok ya? Udah permanen. Permanen, oh gitu. Oke baik. Oke dok. Nah labiaplasti ini apakah akan mempengaruhi syaraf-syaraf di dalam vagina kita dok? Misalnya nanti pada saat berhubungan gitu dok. Bagaimana tuh dok? Atau artinya, mungkin mengurangi rangsangan nggak sih dok? Oh, gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungan sampai ke sana. Artinya dengan tindakan habis di labioplasti, direkonstruksi, dibikin jadi simetris lagi, seideal gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi waktu intercourse berhubungannya. Baik itu rangsangannya jadi hilang tuh nggak ada hubungannya. Malah menambah ya dok ya? Malah menambah jadi gini, karena gini dengan udah dibentuknya jadi agak beda, jadi lebih baik gitu ya. Itu jadi tambah ya itu tadi percaya diri lagi jadi malah tambah ya senang aja waktu berhubungannya gitu. Jadi ya itu secara psikologis dok. Tapi secara medis syarafnya enggak dok ya, tidak mengganggu rangsangan itu ya dok ya. Baik, oke. Gimana Della? Kira-kira puas dengan labiaplasti dan ilahnya? Puas. Semoga the best lah. Oke, semoga mendapat hasil terbaik dan tapi jangan hamil lagi dulu ya. Baru sendiri yang malu melahirkan. Oke. Viewer and listener, demikian tadi bersama Dr. Mufti dan Della. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic.